Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang grammar dalam bahasa Inggris. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu bukanlah hanya kita belajar reading, listening, atau speaking dan yang lain-lain. Walaupun itu juga mereka itu termasuk suatu pondasi awal untuk kita memperdalam atau belajar bahasa Inggris. Itu adalah hal-hal yang penting juga. Cuma yang tidak kalah penting itu adalah tentang soal grammar. Grammar itu adalah suatu tata bahasa atau pola bahasa gitu. Nah, kita sudah banyak tentunya belajar grammar dari sekolah dasar sampai SMA gitu. Nah, jadi video ini dibuat untuk kita belajar lagi, atau bagi yang sudah bisa untuk sebagai reminder tentang pondasi-pondasi awal dalam grammar bahasa Inggris. Jadi sangat penting banget. Jadi dalam grammar itu ada pondasi, yaitu ada sebuah timeline. Nah, di garis waktu itu ada 3 akarnya, yaitu ada past atau masa lalu, present atau masa sekarang, dan future atau masa depan. Nah, kita akan mulai dalam bermain di atas garis waktu ini atau timeline ini. Nah, kita akan mulai yang pertama, yang gampang aja, itu dari present dulu atau masa sekarang. Nah, tentunya yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang simple present tense. Walaupun bukan hanya simple present tense yang ada di dalam garis waktu present, bisa aja ada present continuous atau present perfect, dan bisa digabung-gabung lagi dengan grammar-grammar yang lain. Nah, tapi itu mungkin untuk video selanjutnya. Nah, tapi kita akan membahas yang untuk video awal ini tentang yang gampang-gampang dulu, yaitu tentang simple present tense. Nah, kita akan mulai dari garis waktu yang masa sekarang dulu. Jadi simple present tense ini adalah masa sekarang, atau ya bisa kita lihat juga dari judulnya, present atau masa sekarang. Nah, jadi ini yang paling simple present tense sesuai namanya. Jadi itu dia terdapat 2 jenis rumus dalam simple present tense ini. Sama juga dengan grammar-grammar yang akan kita bahas nanti. Jadi ada rumus yang berjenis verbal atau menggunakan verb atau kata kerja kalau dalam bahasa Inggrisnya, dan with noun itu dalam bahasa Indonesianya itu berbentuk nomina atau kata benda. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang verba dulu atau yang verb. Jadi ada 3 pola dalam rumus grammar ini. Jadi ada positif atau afirmatif, minus atau negatif, dan question mark atau interrogatif. Jadi ada 3. Nah, yang pertama yang afirmatif itu kita punya rumusnya itu subject, verb 1 plus s or is atau plus o. Nah, di sini ada s or is. Nah, jadi s or is ini adalah untuk menunjukkan subjeknya itu jumlahnya itu plural atau singular, jamak atau tunggal, banyak atau cuma 1. Nah, untuk subjek yang menggunakan s or is itu adalah subjek tunggal, seperti she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it. Untuk it itu menyatakan non-human atau selain manusia, seperti benda, alam, cuaca, dan lain-lain. Nah, jadi itu s or is adalah suatu rumus atau suatu hal yang dipakai untuk subjek tunggal atau subjek yang jumlahnya hanya 1. Nah, untuk yang subjek yang jumlahnya banyak seperti I di sini walaupun 1 tapi dia termasuknya dalam kelompok yang jamak ya. Seperti I, you atau kamu, they, kalian, dan we atau kami. Itu tidak menggunakan s or is. Nah, itu jadi yang pertama. Rumus afirmatifnya yaitu subjek plus verb 1. Verb 1 itu kata kerja pertama atau kata kerja yang mentah, yang tidak atau yang belum dirubah apapun. Jadi misalnya kita kata kerja itu makan atau eat atau listen atau mendengar, terus juga read, membaca, terus juga drink, minum, dan lain-lain. Pokoknya kata kerja action verb. Nah, terus plus s or is seperti tadi. Jika tunggal ya udah kita pakai s or is. Seperti contohnya she eats bread. Nah, she eats bread. Nah,
breadnya itu sebagai O. Jadi O itu adalah hal yang terakhir dalam rumusnya. Jadi subject plus verb 1 plus S or is plus O atau objek. Nah, selanjutnya untuk yang minus atau negatif kita bilangnya. Nah, ini sama seperti afirmatif, cuma perbedaannya itu yang pertama subjek tetap di depan, terus dia ditambahkan do or does. Nah, do or does ini penggunaannya sama seperti S or is. Kalau dia subjeknya tunggal, itu seperti she, he, and it, itu dia memakai does. Tapi kalau dia jamak selain she, he, and it, itu dia memakai do. Untuk misalnya I, you, they, dan we, itu dia memakai do. Plus not, karena di sini judulnya adalah minus atau negatif. Kalimat negatif itu menyatakan berarti sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, berarti kita tambahkan not. Subject plus do or does plus not plus verb 1 tetap sama, verbnya tidak dirubah, verb mentah plus objek. Contohnya kita pakai contoh yang tadi. She doesn't eat bread. Nah, seperti itu. She itu sebagai subjek. Nah, karena dia tunggal, kita mau menggunakan does plus not. Jadi doesn't, verbnya tetap, eat, O-nya adalah bread. She doesn't eat bread. Nah, kalau kita mau pakai yang you gimana ya? Udah, kita tinggal ubah aja. Menggunakan do. Berarti you don't eat bread. Seperti itu. You do not kalau kita mau panjangin ya. Tapi kalau kita mau singkat, don't, karena ada not-nya. Nah, lanjut itu ke kalimat, jenis kalimat yang terakhir itu adalah question mark, tanda tanya, atau biasa kita sebut itu sebagai interrogatif. Nah, jadi di interrogatif ini ada suatu perpindahan. Jadi subjeknya ini tidak di depan lagi. Jadi yang kita pilih itu do or does-nya itu jadi ke depan. Nah, do or does jadi ke depan, plus subjek, plus verb 1, plus O. Jadi subjeknya itu berada di urutan kedua. Jadi kita hanya memindahkan do or does-nya aja. Selebihnya itu urutannya sama. Nah, tidak pakai not ya. Terus verbnya juga masih dan tidak berubah, masih verb 1 atau verb mentah. Nah, jadi do or does plus subject plus verb 1 plus O. Seperti itu. Untuk contoh kalimatnya, does she eat bread? Atau kita menggunakan subjek jamak deh, misalnya do they eat bread? Nah, seperti itu. Terus lanjut ada yang kedua, yaitu jenis kalimat yang nomina, menggunakan nomina atau noun with noun atau kata benda. Nah, di sini juga ada tiga jenisnya, yaitu ada afirmatif, minus, dan juga interrogatif. Nah, yang pertama itu yang afirmatif, kita menggunakan subjek tetap yang depan. Nah, tapi di sini kita karena tidak menggunakan verb atau kata kerja, kita menggunakan kata benda, yaitu kita menggunakan to be. Nah, di sini mungkin udah ada yang tahu to be itu apa. Jadi to be itu dalam present tense ini ada are, terus ada are you, ada am is are, ada am is are. Nah, jadi to be ini juga untuk menunjukkan subjeknya itu seperti apa. Nah, misalnya kalau I itu menggunakan pasangannya am, terus she, he, and it itu menggunakan is, terus juga am is are. Terus juga kalau yang are itu ya untuk yang jamak ya, lupa. Are itu untuk yang jamak seperti you, terus juga they, terus juga we itu menggunakan are. Kalau I itu menggunakan am, jadi tidak menggunakan are. Jadi am is are, seperti itu. Terus plus noun itu kata benda, misalnya I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. I plus to be-nya itu, I itu kan subjek plus to be-nya. Jadi kalau dia I, jadi pasangannya adalah am. Nah, plus noun itu kata benda, dokter. I am a doctor. Terus yang kedua, yang kalimat negatifnya atau minusnya itu subjek tetap berada di depan, terus plus to be, plus not, plus noun. Nah, di sini ada not karena ya itu adalah kalimat minus, kalimat negatif, kalimat yang menyatakan ketidakan gitu loh, ketidakmauan. Nah, berarti subjeknya I am not a doctor. I'm not a doctor. Kayak gitu. Nah,
Kalau misalkan kita pakai yang she gimana ya? Udah berarti she is not a doctor atau she isn't a doctor. Kalau kita mau singkatnya seperti itu. Tapi kalau panjangnya she is not a doctor. Nah, jadi kita tinggal rubah aja. Kalau kita merubah subjeknya, ya kita harus rubah to be-nya. Kita lihat dulu to be-nya itu, subjeknya itu apa, baru kita rubah to be-nya. Terus kalau kalimat yang terakhir itu adalah kalimat interrogatif atau question mark. Itu sama seperti do dan does tadi. Itu di to be-nya itu kita taruh di depan. Jadi to be plus subject plus noun. Nah, untuk contoh kalimatnya, is she a doctor? Misalnya gitu. Apakah dia seorang dokter? Nah, jadi kita tinggal mainin aja subjek sama to be-nya. Kalau kita mau merubah atau kita ingin membuat kalimat-kalimat yang baru. Nah, lanjut kita ke garis atau timeline yang lain, itu ada past atau masa lalu. Nah, jadi di past ini ada disebutnya itu past tense. Dia juga banyak jenisnya, bukan cuma past tense. Jadi ada past continuous, past perfect tense. Jadi itu kalimatnya grammarnya nanti akan digabung-gabung, tapi itu nanti. Nah, kita akan belajar yang fondasi awalnya dulu, itu past tense. Jadi juga ada dua jenis kalimat, yaitu dengan verbal dan juga dengan nomina. Nah, di past tense ini sedikit berubah, sedikit berbeda dengan yang di present. Nah, untuk kita bahas yang verbal dulu ya. Seperti biasa ada 3 jenis kalimat lagi, yaitu afirmatif, minus, dan juga interrogatif. Ya, kita coba yang afirmatif, yaitu rumusnya ada subjek, verb to. Nah, di sini bukan pakai verb one, jadi verb to atau kata kerja kedua. Jadi kan kata kerja itu ada 3 ya, ada kata verb one, verb two, dan verb three. Nanti ada datanya lah di sini. Nah, itu harus dirubah verbnya. Jadi ada yang regular dan juga ada yang irregular. Kalau yang regular itu yang menggunakan ed, jadi dia pasti di belakangnya itu ada ed, kalau nggak pakai d gitu loh. Kalau kayak misalnya kayak bake itu kan memasak, terus kalau verbnya di baked itu ada d-nya di belakangnya. Tapi kalau yang itu kan regular. Kalau yang irregular atau yang berantakan itu nggak pakai ed, jadi dia ya tidak beraturan aja gitu. Kayak misalnya think jadi thought, seperti itu. Nah, nanti ada datanya di sini. Nah, terus subject plus verb to plus o-nya objek. Nah, di sini ada tambahan adverb of time atau keterangan waktu. Nah, karena dia pas keterangan waktunya, berarti keterangan waktu yang menyatakan kayak masa lalu, seperti 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, kemarin, 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu gitu. Nah, untuk contoh kalimatnya, misalnya I baked a bread yesterday. Saya memanggang roti kemarin. Nah, jadi sayanya itu subjek, baked-nya itu menggunakan d ya di belakangnya, karena dia verb 2 itu untuk past tense, jadi masa lalu. I baked a bread, itu a bread itu adalah o plus o, dan yesterday itu adalah adverb of time atau menyatakan keterangan waktunya yang penting masa lalu, yesterday, atau 1 week ago, 2 weeks ago, 2 months ago, 1 year ago gitu. Nah, untuk yang minusnya atau yang negatifnya itu sama subjek depan. Nah, tapi di sini ada tambahan did. Nah, kalau yang present itu tadi pakai do or does, dan itu do or does itu berbeda dalam setiap penggunaan subjeknya, tapi kalau di sini did itu merata. Jadi semua subjek, mau itu tunggal atau itu jamak, semuanya itu menggunakan did. Nah, enaknya seperti itu. Jadi di sini did itu sebenarnya bentuk kedua atau bentuk pasnya dari do or atau does. Dari do atau does. Kalau do itu kan bentuk mentahnya, do, dan does itu adalah bentuk mentah yang sudah ditambahkan is. Tapi kalau did ini adalah bentuk keduanya. Nah, bentuk ketiganya adalah done. Itu nanti ada di present perfect tense. Nah, tapi kita belajar yang ini dulu. Did itu adalah bentuk kedua plus not, karena ini kalimat minus atau negatif, plus verb one. Nah, kalau di past tense, kenapa di jenis kalimat yang minus atau yang negatif itu verbnya berubah? Karena sudah digantikan oleh did. Did itu untuk menyatakan suatu masa lalu. Jadi kita tidak menggunakan verb 2 lagi. Jadi kita balik ke verb 1. Plus keterangan waktu atau adverb of time. Jadi rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus adverb of time. Nah, contoh kalimatnya sama aja kayak tadi. I didn't bake
a bread yesterday. Sorry, tadi kurang O-nya ya. Jadi subject plus did not plus verb 1 plus O plus adverb of time, sama O-nya juga ada. Nah, jadi bake-nya itu kita balik lagi ke bentuk awal, ke bentuk mentahnya, berarti tidak pakai ed. Nah, I didn't bake a bread yesterday. Saya tidak memasak atau memanggang roti kemarin. Nah, itu. Jadi kalau pakai did itu semua subjeknya itu dia masuk ya, mau itu tunggal, jamak, jadi jangan bingung. Jadi semua subjek itu masuk untuk did. Mau itu dia pakai she, he, it, I, you, Dewi, itu semuanya masuk. Nah, yang penting kalau dia kalimatnya negatif dalam past tense itu verbnya berubah. Jadi verb 1 atau verb mentah lagi kita balik lagi. Jadi tidak verb 2. Langsung ini kita lanjut ke kalimat interrogatif atau question mark. Itu sama seperti yang present. Do or does itu kan di depan. Nah, kalau ini did-nya itu yang di depan. Did di depan plus subject plus verb 1 plus O plus adverb of time atau keterangan waktu. Jadi di kalimat question mark ini atau interrogatif ini verbnya itu sama berubah ke verb satu lagi atau ke verb mentah atau verb awal, sama seperti kalimat minus atau negatif. Jadi dia berubah verb 1. Nah, did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time atau kalimat waktu. Berarti did I bake a bread yesterday? Apakah saya memanggang roti kemarin? Nah, seperti itu. Jadi verbnya berubah jadi verb 1. Oke, lanjut. Noumena atau with noun atau kata benda itu sama, ada 3 jenis kalimat lagi, afirmatif, negatif atau minus, question mark atau interrogatif. Nah, kita menggunakan noun sekarang. Jadi tidak menggunakan kata kerja, menggunakan kata benda. Itu pertama ada subject. Nah, di sini kita pakai to be juga, tapi to be-nya bukan am is are. To be-nya hanya 2, yaitu was dan were. Sama seperti yang tadi. Am is are adalah to be yang berbentuk kalau kita bilang to be 1 lah, atau to be yang untuk present atau to be mentahnya. Tapi kalau kita di past tense itu to be-nya hanya was dan were, dan itu adalah bentuk keduanya dari am is are. Kalau was itu untuk subjek-subjek yang berjumlah tunggal seperti she, he, it, dan I. I juga menggunakan was. I was sick misalnya gitu. Nah, tapi kalau were itu dia digunakan untuk subjek yang berbentuk jamak atau berjumlah jamak seperti you, they, dan we. Nah, jadi subjek plus was dan were plus noun atau kata benda dan plus adverb of time atau kalimat atau keterangan waktu. Jadi contohnya, I was a doctor 1 year ago. Saya dulunya adalah seorang dokter 1 tahun yang lalu. Saya adalah seorang dokter 1 tahun yang lalu. Jadi I itu menggunakan was di sini, bukan menggunakan were. Were itu hanya untuk you, they, dan we. Nah, terus untuk kalimat negatifnya itu sama, subject plus was, were plus not, kita selalu tambahin not untuk kalimat minus, dan plus noun atau kata benda plus adverb of time atau keterangan waktu. I wasn't a doctor 1 year ago. Saya bukanlah seorang dokter 1 tahun yang lalu. Nah, was tambahin not, wasn't. Nah, sama juga seperti kita menggunakan kalimat atau subjek yang jamak seperti they berarti were. They were not doctor 1 year ago, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita tinggal mainkan subjek dengan to be-nya aja, kita sama-samain. Kalau subjeknya itu jamak kita pakai were, kalau subjeknya itu tunggal atau berjumlah 1 kita menggunakan was. Nah, lanjut ke kalimat interrogatif itu sama seperti yang sebelumnya, was dan were atau to be-nya itu kita selalu pindahin yang paling depan karena ini pertanyaan untuk question mark, kalimat question mark atau kalimat pertanyaan. Was dan were itu kita pindahin ke depan, terus plus subject plus noun plus adverb of time. Berarti was I a doctor 1 year ago? Apakah saya seorang dokter 1 tahun yang lalu? Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi pokoknya kalau kalimat interrogatif atau question mark di semua present atau di present yang saya sebutkan tadi itu selalu di depan to be-nya. Mau itu dia menggunakan do or does atau menggunakan did atau menggunakan was, were, itu mereka selalu berada di depan untuk kalimat question mark. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah
future, yaitu dalam timeline atau garis waktu itu adalah suatu present yang menyatakan atau suatu tenses yang menyatakan masa depan, future. Nah, di future ini kita menggunakan suatu komponen yang penting, yaitu will atau going to. Nah, gimana caranya? Itu yang pertama, kita mulai dari sama seperti tadi kalimat afirmatif atau kalimat positif, subject plus will atau plus going to. Biasanya kalau kita menggunakan going to, itu kita menggunakan to be juga, tapi to be-nya dalam bentuk present seperti am is are. Berarti kalau misalkan kita menggunakan subjek I, kita menggunakan am, berarti I am going to, atau bisa disingkat I'm gonna. Nah, jadi subjek plus will plus going to. Kalau going to ingat harus pakai to be dulu sebelum going to. Nah, to be-nya itu berbentuk yang present, jadi sesuaikan sama subjeknya lagi. Plus verb one, kita di sini menggunakan verb one karena ini bukan masa lalu, karena ini menyatakan masa depan. Jadi plus o. Bisa juga sebenarnya kita tambahkan adverb of time seperti soon, later, terus dan yang lain-lain ya bisa. Tapi itu opsional. Biasanya kebanyakan sih orang pakai adverb of time itu jarang. Tapi kalau udah menggunakan will atau going to, itu dia juga udah menunjukkan bahwa itu adalah future tense. Jadi subject plus will atau going to plus verb one plus o. Nah, misalnya I will buy a car. Nah, seperti itu. Saya akan membeli mobil. Kalau ingin menggunakan adverb of time-nya nggak apa-apa. Misalnya, I will buy a car later. Saya akan membeli mobil nanti. Seperti itu. Nah, untuk kalimat minusnya sama subjek di depan plus will atau going to. Kita tambahkan not pasti plus not plus verb one plus o. Nah, jadi di sini verbnya ini tidak berubah, tetap verb one. Berarti I will not buy a car later kalau kita mau tambahin keterangan waktu. Jadi saya tidak akan membeli mobil nanti. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan subjek yang lain, gimana? Subjek yang jamak ya sama aja. Will-nya itu tidak berubah dan verb-nya itu tidak berubah. Jadi will dan going to itu untuk semua subjek digunakan. Jadi semua subjek itu bisa masuk ke will dan going to, sama seperti did tadi. Jadi bebas di sini. Kita mau pakai subjek yang mana tetap kita pakai will. Yang penting verbnya adalah verb 1 karena ini untuk menunjukkan future atau masa depan. Will lanjut. Ini ke kalimat tadi udah ya, negatif. Terus kita ke question mark yang terakhir, yaitu will atau going to itu di depan pasti sama seperti yang tadi, plus subject plus verb one plus o. Nah, jadi will she buy a car? Apakah dia perempuan akan membeli mobil? Atau kita ingin menambahkan adverb of time yaitu later, nanti apakah dia akan membeli mobil nanti, itu juga bisa. Yang penting will atau going to-nya itu harus di depan kalau question mark, seperti itu. Nah, kalau bentuk nominanya gimana? Sama, tapi kita harus menggunakan be setelah will dan going to-nya. Will ini kan termasuk modals ya. Modals itu ada beberapa, itu ada will, shall, can, should, terus ada juga may, dan yang lain-lain itu ada modalsnya. Nanti juga bakal ditampilin di sini di atas. Nah, karena will ini adalah sebagai modal, nah kalau kita ingin menggunakan kalimat yang berjenis nomina atau kata benda itu tidak menggunakan verb, nah kita harus menambahkan be di setelah will-nya itu atau setelah going to-nya. Misalnya kita sebagai dokter lah, misalnya I will be a doctor bla 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 bla. Kata itu kalimat keterangan waktunya terserah mau apa, atau akan nanti, 1 tahun yang akan datang, seperti itu. Yang penting kita menggunakan be setelah modals atau setelah will atau going to. Jadi subjeknya rumusnya itu subject plus will atau going to plus be, kita tambahin plus noun. Terus juga kita kalau mau tambahin adverb of time nggak apa-apa. Jadi seperti itu, subject plus will atau going to plus be plus noun. Nah, untuk kalimat negatifnya gimana ya, sama aja. Subject plus will plus going to plus not plus be plus noun. Jadi I will not be a doctor later. Saya tidak akan menjadi dokter nanti. Seperti itu. Jadi be-nya itu duluan,
notnya itu duluan, baru be. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita ingin menggunakan kalimat nomina di future tense. Nah, dalam suatu pengaplikasiannya nanti, jadi ini bisa kita gabung-gabungin, seperti misalnya ada present future continuous, present misalnya past perfect continuous atau past continuous gitu. Jadi ini bisa kita gabung-gabungin. Nah, nanti itu kita akan bahas nanti lah seperti itu.